Hah? Boleh. Mau tabang di bas tu, kat tu. Lepas ya kamu situ habis sambut sini. Jalan aja. Oke. Pasin turun. Ini kepalanya sini. Juga bagi semua pelayan-pelayan Tuhan. Matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran, jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Adik-beradik, istri, dan keluarga-keluarga besar. Bagi pihak keluarga, Anda didukung untuk ambil di tempat duduk yang telah disediakan di sebelah kanan saya. Dan para pemimpin gereja boleh duduk di sebelah kiri saya. Baiklah. Kehidupan kami yang sementara, Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang mengacaranya sehingga selesai. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin.
pada tahun 1980-an. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dapat menahan nyawanya. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan nyawanya. Yang dikenal bila kematian akan tiba. Manusia tahu bahwa ada kematian, tapi manusia tidak tahu di mana dia akan berada. Tapi siapa pasti dikenal tahu. Kematian menduga tempatnya. Itulah simbolnya kemahakuasaan Allah. Karena Dia yang tahu dan memegang hari kematian kita, memegang tempat di mana kita akan ditempatkan. Lalu semua orang mengalaminya. Tidak ada yang boleh lari. Semua orang akan mengalami kematian. Cuma bukan satu kali. Bukan satu kali. Kita akan semua, baik kaya, miskin, tua, muda, orang besar, orang kecil, semua akan mengalami suatu kematian. Sebab itu dikatakan bahwa di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27, kematian hanya sekali akan terjadi.
secara jasmani. Sekali kematian itu akan terjadi dan kemudian akan dihakimi. Kalau kita sadar bahwa kematian itu sekali dan akan dihakimi, tidak ada lagi peluang bagi kita untuk mengulangi 18 tahun kita ini atau 1 tahun dahulu. Kita tidak akan kembali lagi. Andai kata saya boleh kembali 18 tahun umur saya dulu, saya dapat perbaiki cara saya penampilan saya, cara saya untuk mengurus keluarga saya, cara saya di dalam melakukan tugas pelayanan saya atau kepimpinan saya. Saya mau harus saya perbaharuinya kembali. Tapi tidak, kita tidak akan kembali ke belakang, kita akan ke depan untuk menemui pencipta kita. Sebab itu sekali mati, sekali kita akan menghadap pencipta untuk penghukuman yang terakhir. Lalu yang ketiga, kematian rohani lebih berat dari kematian jasmani. Sebab itu Rasul Paulus dia berkata dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, upah dosa adalah maut. Maut itulah yang lebih berat daripada maut jasmani. Sebab maut rohani, maut jasmani masih ada harapan untuk hidup yang kekal bersama Bapa di surga menurut imanmu. Tetapi maut rohani, kita akan menghadapi maut, hidup selama-lamanya dalam kematian, terpisah dari Allah dan di dalam penderitaan yang besar untuk selama-lamanya. Jadi dia lebih berat dari kematian jasmani. Kita melihat di kena jangan Anda terjerumus dalam kematian rohani. Kita mati jasmani, tetapi kematian rohani kita dapat dihindarkan. Sebab Yesus mati, tetapi dia bangkit kembali. Kita bukan percaya kepada yang mati, kita percaya kepada Allah yang hidup di dalam Yesus. Kalau kita percaya bahwa dia hidup, kita hidup. Dia mati, tapi dia hidup kembali. Inilah Tuhan kita yang luar biasa. Dia berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, dan aku akan kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Di mana Yesus berada, situlah kita berada. Di mana surga itu berada, kita ada di sana karena Yesus ada dan ada dalam hati. Jalan keluar dari kematian rohani. Yesus memudahkan kita untuk memahami. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Kenapa? Sebab Yesus telah menyediakan melalui pengorbanannya mati di atas kayu salib, setiap orang yang percaya dia akan mati tetapi dia hidup kembali. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, setiap orang yang percaya kepada Yesus dia mati secara jasmani, tapi dia akan hidup kembali. Jaminan daripada Tuhan Yesus. Satu kali ada seorang kena nyanyian sebelah minggu. Nyanyian sebelah minggunya tidak seberapa saya boleh sebut, tapi kira-kira begini. I am the way, the truth in the life. Lalu ibu ini tidak boleh sebut. Saya berkata kepada dia, tanya anakmu, apa artinya itu? Dia tanya, nah apa artinya itu? Dia berkata, saya sendiri cuma tidak tahu. Guru sekolah minggu kami tidak bagi tahu. Lalu saya kata, oh ya, saya ada. Lalu saya translate di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jangan hanya menjadi Kristen yang tidak tahu. Jadilah orang Kristen, orang percaya yang tahu bahwa Yesus jalan kita, Yesus adalah hidup kita. Sebab itu, kalau kita percaya kepada dia, dia adalah jalan kita. Tidak ada risau lagi, tidak ada gelisah lagi di tempat itu. Karena kita tahu jaminannya adalah di dalam Yesus. Adalah satu saja, percaya Yesus. Kebahagiaan orang-orang yang mati di dalam Yesus. Aku mendengar suara dari surga. Dia berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeripaya lelah mereka. Karena segala kekuatan, segala perbuatan mereka menyertai mereka.
yaitu suatu jaminan kebahagiaan berada bersama dengan orang yang percaya dan mati dalam Yesus. Maka dengan itu dapat disahwa seseorang tidak tahu menduga bila dia akan pergi. Tetapi kita tahu bahwa kematian ada. Tetapi setiap orang mati dalam Yesus, dia hidup kembali. Ini jaminan Yesus. Kebahagiaan akan ada pada dia bersama Bapa di surga karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Tentukan kita iman kita secara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ibu kepada Ibu Agus diminta untuk seterusnya Bapak Herwin dan Idoni dan istri, Uncle Jimmy, Cego Ruslin, untuk maju juga ke hadapan. Adik-beradik kepada mendiang diminta untuk berada terus di atas pentas.
Seterusnya diiringi oleh para diakon-diakon gereja. Para diakon yang berada di luar silakan masuk. Jadi keke, mimpi keke. Maju mungkin. Semua pemimpin kepada mendiang 3 nomor untuk memberi penghormatan terakhir. Baiklah, sepupu-sepupu pasti saya minta untuk kekal berada dahulu. Saya juga ingin berjemput. Kiranya ada ruang di sebelah kiri bagi pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin masyarakat, para pastor. Baiklah. Baiklah, terima kasih. Bagi keluarga boleh lalu di belakang di atas pentas. Di dunia, tapi kami percaya suatu hari nanti kami juga akan bersama-sama dengan Dia di tempat yang Tuhan sudah sediakan buat kami, asal kami bertahan di dalam iman kami, di dalam Yesus Kristus, sama seperti pribadi ini Tuhan. Terima kasih, kami tahu darah Yesus sudah menebus Dia. Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran yang membenarkan hidupnya
Walaupun mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di dunia ini, di antara anak-anak keluarga dan semua orang yang ada di sini, tapi hidupnya dianggap benar oleh Tuhan karena darah Yesus Kristus. Engkaulah jalan, engkaulah kebenaran di dalam hidupnya, dan engkaulah hidup. Dan pada saat ini walaupun jasad sosok pribadi yang kami lihat ini sudah meninggal dunia, tapi di dalam Tuhan rohnya hidup bersama dengan Yesus Kristus. Di tempat di mana Yesus berada, dia akan noot berada. Terima kasih. Biarlah penghiburan ini menghibur seluruh keluarga ini. Biar firman Tuhan, roh Tuhan menguatkan mereka, baik dari mama, anak-anak, semua menantu, semua keluarga besar yang ada di tempat ini. Dikuatkan, bukan dengan kata-kata kami, bukan dengan kehadiran kami sebagai seorang hamba Tuhan di tempat ini, tapi karena Tuhan ada di sini bersama kami. Terima kasih. Segala kemuliaan dan hormat kami kembalikan kepada Engkau, dan semua acara kami selepas ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mulai semua acara kita, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Saya minta apapun juga aku dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Itulah yang ku
mendiang ke tempat persemadian yang terakhir, kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih, kita akan dari debu, maka kita kembali kepada debu. Itu secara jasmani. Tapi secara rohani kita tahu bahwa roh kita bersama-sama dengan Tuhan, dan suatu hari nanti bila Yesus datang kedua kalinya, Dia memberikan tubuh yang baru bagi mendiang Deacon Noot yang ada di sini. Jadi apa yang kita persemadikan di tempat ini adalah tubuh yang fana. Tapi secara rohani Deacon Noot tetap hidup bersama dengan Yesus Kristus, dan Yesus berjanji di mana Dia berada, Deacon Noot berada di sorga. Jadi pada hari ini kita semua yang akan menyaksikan hal ini, kita juga akan mengalami hal yang sama. Tapi kalau kita terus memelihara iman, sama seperti sosok pribadi yang sudah memberikan contoh yang sangat baik buat kita sampai akhir hidupnya, dia bersama-sama dengan Yesus Kristus. Suatu hari nanti pun, bila kita mengalami hal yang sama, di mana Yesus berada, kita pun berada. Amin. Jadi ini adalah perpisahan sementara buat mama yang ada di sini dan kedua anak mereka dan keluarga besar yang ada di sini. Ini perpisahan sementara. Suatu hari nanti, saya yakin dan pasti, dan saya harap itu keyakinan kita semua, kita juga akan bersama-sama dengan Deacon Noot suatu hari nanti di tempat yang Tuhan sudah sediakan untuk mengumpulkan kita semua. Amin. Oleh itu marilah kita terus percaya kepada Tuhan dan mengambil semua teladan yang baik yang sudah diberikan oleh Deacon ini di dalam kehidupan kita. Yang paling penting, nama Yesus sampai akhir hayat kita. Tuhan memberkati kita semua, dan pada saat ini sebelum kita berdoa dan menurunkan peti ke tempat persemadian yang terakhir, saya memberi penghormatan kepada kita semua. Kalau ada yang mau melihat buat kali terakhir sebelum kita tutup. Nanti kepala kasih rapat sini, jadi barang boleh masuk sini. Barang belum masuk ya kan? Nantilah, lepas itu. Masih itulah. Ya, harus turun dong. Mi, ono tabi sudah pusuan bisa soket. Jadi angkat terus.
kerajaan sorga. Sekali lagi Tuhan, kami berkumpul di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Meskipun di dalam kedukaan ini, kami tahu Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Istimewa sekali bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan memberikan cuaca yang baik sepanjang perjalanan dari gereja hingga ke tempat pengkebumian ini. Kami bersyukur karena pimpinan tangan Tuhan yang menyertai. Bapa kami di sorga, sebelum kami menurunkan jenazah ini, tempat istirahat yang terakhir, mohon Tuhan Engkau kuatkan setiap kami, seluruh keluarga. Istimewa sekali bagi istri yang ditinggalkan, anak-anak, menantu, cucu, dan semua keluarga besar ini Tuhan. Kami percaya meskipun di dalam kesedihan, tapi kami tahu ada pengharapan di dalam Yesus. Bagaimana Tuhan, diakon Not yang telah Engkau panggil, sampai garis akhir hidupnya tetap memegang Yesus dalam imannya kepada Engkau. Biarlah dengan penuh kasih dan hormat kami mengembalikan, karena kami tahu dari mana manusia dijadikan, di situ kami kembalikan. Namun kami percaya roh yang telah Tuhan berikan agar manusia itu hidup, itu kembali kepada Sang Pencipta pada siang ini Bapa di sorga. Biar dengan kasih penghormatan kami dari awal sehingga selesai, biar nama Yesus dipermuliakan. Berkati semua kami yang terlibat, saudara Mara, dari anak-anak kecil hingga yang paling dewasa. Tuhan memberi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seterusnya sehingga selesai. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Turun pelan-pelan. Sama-sama. Tarik sedikit pas kau. Tarik cepat kau. Begitu. Jadi ada ruang. Nah, ini kita barang. Oke. Barang kasih masuk situ. Jangan. Tarik. Boleh. Awas kepala mu jauh-jauh. Benar di situ loh, begitu. Boleh tuh, subsidi kan. Apa ini tangan? Lama ini seperti beko yang besar dalam itu dalam. Ini dia boleh berdiri di dalam tadi.